Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman sayangi, mewabahnya virus corona di negeri kita tercinta ini tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi segala aspek kehidupan, ya. Mulai dari aspek ekonomi, pelaksanaan ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hampir semua bidang terkena dampaknya. Yang paling kita rasakan, mungkin bisa dirasakan, adalah dampak dalam hal ekonomi, di mana hampir semua masyarakat itu mengalami penurunan dalam hal pendapatan. Namun demikian, kami sangat bersyukur bahwa ada sebagian dari masyarakat yang memperhatikan masyarakat lain yang berdampak sangat signifikan. Seperti misalkan ada sebagian masyarakat yang care dan peduli kepada para ojek online, kemudian para OOB atau office boy, kepada para pedagang asongan, dan kepada masyarakat lain yang terdampak cukup signifikan dengan adanya COVID-19 ini. Nah, di sini saya beserta teman-teman saya yang mewakili daripada komunitas disabilitas netra ingin menyatakan bahwa bagi kami disabilitas netra juga adanya COVID-19 ini benar-benar memberikan dampak yang cukup besar bagi kami. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 95% profesi dari penyandang disabilitas netra itu adalah sebagai terapis. Ada yang sebagai terapis massas, ada yang sebagai terapis shiatsu, ada juga yang sebagai terapis refleksi. Nah, ketika COVID-19 ini mewabah di negeri kita, otomatis semua usaha kami itu berhenti. Bahkan sampai sekarang udah hampir sebulan ini, klinik-klinik maupun panti-panti yang ada di seluruh Bandung Raya, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, sudah tutup. Begitupun juga dengan yang mengalami ataupun yang bekerja secara panggilan, ya. Sudah lama kami semua tidak mendapatkan panggilan untuk pijat, ya. Nah, ini tentunya kami juga menyadari bahwa hal ini karena adanya ketakutan dari masyarakat itu kami anggap wajar, ya, karena dari informasi yang kita terima memang COVID-19 ini penyebarannya melalui kontak secara langsung, dan profesi kita itu jelas sekali, ya, mengandalkan banyak kontak fisik dengan pasien. Rasa tidak untuk melakukan pijat dulu untuk sementara. Nah, namun di sisi lain, dengan adanya COVID-19 ini, jelas pendapatan bagi kami menjadi tidak ada. Bahkan dari informasi yang didapat oleh kami melalui berita dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bahwa situasi tanggap darurat ini akan berlangsung sampai 29 Mei. Berarti setelah Lebaran mungkin kami harus puasa, gitu, ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada teman kami, ya, yang akan memberikan suatu kesaksian apakah benar adanya COVID-19 ini berpengaruh atau tidak. Nah, ini Pak Handi, bagaimana masih jalan pekerjaannya? Ya, kebetulan karena kasus COVID-19 ini udah sekitar sebulanan lebih lah, nggak dapat pasien. Ya. Klinik tempat kerjanya juga tutup, ya? Sekarang udah tutup. Ya. Gitu. Jadi benar-benar berdampak, ya, Pak Handi, ya? Sangat-sangat berdampak. Kalau Pak Ohim gimana, Pak Ohim? Dengan adanya saya juga berdampak. Biasanya pemasukan sekarang cuma ya saya nunggu waktu sampai kapan harus
seperti ini. Jadi bingung juga ya Bohem. Iya. Sementara kita punya tanggungan keluarga ya yang Iya. harus kita lampahin ya. Iya. Nah ini dengan ada Bu Siti yang biasa panggilan, Bu Siti masih menerima panggilan? Ya kalau ada masih. Masih, tapi semenjak ada COVID gimana, ada pengaruhnya? Ya Bu Siti 3 bulan. 3 bulan, oh lumayan ya. Berarti apalagi ditambah dengan COVID-19 ya Bu Siti ya, Ya. itu bisa berdampak lebih besar mungkin bagi Bu Siti. Teh Lia gimana panggilannya Teh Lia? Alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Soalnya mungkin ya itu tadi ya. Hmm, Kekhawatiran masyarakat itu karena sangat besar. besar. Karena emang COVID-19 itu emang kontak fisik ya. Jadi emang udah nggak ada yang minat dan saya juga emang sama ketakutan. Ketakutan ya. Ya untuk itulah makanya kami di sini membuat suatu program yang membuat suatu gerakan, yaitu gerakan sembako bagi disabilitas netra untuk melawan COVID-19 ini. Nah di sini yang kami berikan adalah berupa ada semua sembako, ada beras, kemudian ada ini apa namanya masker, kemudian ada hand sanitizer ya. Kemudian ada mie instan, ada juga kecap, saus dan lain sebagainya, kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini yang mungkin bisa sedikit membantu bagi kami yang dengan adanya COVID-19 ini membuat kami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Nah untuk itu mungkin yang kami lakukan ini hanyalah sedikit ya, dalam artian kalau hanya sesaat, kalau hanya sekali atau 2 kali, mungkin hanya cukup bertahan untuk seminggu atau 2 minggu ataupun malah hanya 3 hari. Nah untuk itu saya mengajak bagi sahabat-sahabat, teman-teman, relasi dan keluarga, semuanya yang kami sayangi untuk turut berpartisipasi. Caranya silakan kalau Anda yang ingin memberikan sembako secara mandiri, berikanlah sembako itu kepada para penyandang disabilitas netra yang Anda kenal, yang Anda ketahui di lingkungan sekitar Anda. Namun apabila misalkan Anda memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkannya kepada sebanyak-banyaknya disabilitas netra yang ada di Bandung Raya, maka boleh Anda menghubungi kami dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan segala niat baik, amal baik Bapak, Ibu, saudara, keluarga dan relasi kami diberikan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Aduh, alhamdulillah juga Allah. Makasih Pak Hikmat. Sama ya. Nih, Ibu Didi, terima dulu. Terima kasih. Pak Andi, silahkan. Ya, terima kasih. Tauhid, silahkan Tauhid. Ya, cukup.